Sudah kan? Say. Sudah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang alhamdulillah kita semua diberikan nikmat iman di dalam hati kita, dan mudah-mudahan nikmat iman ini akan terus ada sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali ya bunda-bunda sekalian. Apa kabar bunda-bunda? Alhamdulillah, sudah berapa bulan kita tidak bertemu? Setelah 2 bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan ya, sekitar itu ya. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan PSBB, alhamdulillah Allah berikan kepada kita semua nikmat iman dan nikmat kesehatan, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat kesehatan ini dengan bertambahnya kita beribadah kepada Allah dan bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu saya sampaikan bunda-bunda sekalian, majelis syamilah, untuk semua bunda yang saya cintai, jangan sampai kita lebih panik terhadap sesuatu, terhadap satu virus yang bisa menyerang atau yang bisa sampai kepada tubuh kita, lebih kita panik daripada virus yang bisa menyerang hati kita. Jangan sampai kepanikan itu, kepanikan virus fisik, virus tubuh, lebih kita panik daripada virus yang bisa menyerang hati kita. Berapa banyak dari perkumpulan yang berdampak kepada hati kita, berapa banyak virus-virus hati yang sampai pada kita yang disebabkan dari pertemanan atau teman-teman di sekitar kita. Berapa banyak virus-virus hati yang disebabkan oleh pandangan kita, pandangan mata kita, disebabkan oleh pendengaran kita, disebabkan dengan tangan dan hati kita. Dalam keadaan kita sekarang ini, bunda-bundaku sekalian, sebenarnya banyak hikmah yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Dan jangan sampai kita lebih panik pada satu penyakit jasad daripada penyakit hati. Karena sungguh bunda-bunda sekalian, penyakit hati inilah yang membuat kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penyakit hati inilah yang membuat kita tidak mendapatkan keselamatan la fid dunya wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Karena sungguh bunda-bundaku sekalian, kita menghadap Allah hanya dengan hati yang selamat. Boleh kita ikhtiar dengan bentuk apapun yang kita inginkan, yang kita mau. Silahkan. Tapi jangan sampai ikhtiar kita ini menjadikan kita terkikis atau mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bentuk ikhtiar kita ini menjadikan kita tidak yakin akan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ikhtiar kita ini bahkan menjadikan kita tidak percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini umat yang spesial di mata Allah Subhanahu wa taala, bunda-bunda sekalian, karena kita memiliki nabi yang spesial. Kita ini umat yang istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki nabi yang istimewa. Bukankah Rasulullah SAW telah mengajarkan satu doa kepada kita? Mungkin bunda-bunda sekalian sudah sudah tahu atau sudah hafal ya. Yang Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu dibaca
setelah sholat subuh 3 kali dan setelah sholat maghrib 3 kali. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari penyakit-penyakit jasad, berlebih penyakit fisik, berlebih penyakit hati. Baik bunda-bundaku sekalian, untuk menghangatkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghangatkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita bersama-sama bersalawat atas Nabi yang akan dipandu atau dipimpin oleh Mas Adi. Monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ciri khas saya kalau ngisi pengajian bareng Tehnia, saya adalah bagian operator sound system dan bagian penghibur. Bagian tukang nyanyinya. Kita berselawat sama-sama ya, mudah-mudahan semua. Gak ada di yang saya bagikan tadi. Itu untuk nanti di pertengah-tengah nanti. Tapi ada di ini yang halaman 8 kalau nggak salah. Ya. Sudah hafal semua kok, sering nyanyi sama saya Pak. Sudah hafal semua. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahini maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Baik, alhamdulillah. Itu namanya salawat burdah. Kapan salawat burdah itu? Siapa yang membuat salawat burdah itu? Yaitu itu panjang sebetulnya salawat burdah itu, satu kitab sendiri. Cuman yang saya masukkan itu hanya beberapa bait dari salawat burdah. Yang mengarang salawat burdah adalah Syekh Busiri. Beliau mengarang itu dengan penuh kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang kakinya lumpuh, gak bisa jalan, Syekh Busiri itu. Dalam keadaan lumpuhnya itu, beliau ngarang itu salawat sambil terus dibaca. Jadi karangan satu kitab itu sambil beliau dibaca terus salawat burdah itu. Sampai pada satu malam beliau bermimpi didatangi oleh makhluk yang paling mulia sepanjang masa, yaitu Rasulullah SAW.
Di dalam mimpinya Rasulullah memberikan mantelnya atau burdahnya. Jadi burdah itu adalah pakaian hangat, mantelnya Rasulullah itu kayak selimut hangat yang dipakai di badan gitu. Dipakaikan ke Syekh Busiri oleh Rasul SAW dalam mimpinya itu. Maka ketika dia bangun, gembira sekali mimpi ketemu Rasul memberikan mantelnya kepadanya. Dan begitu dia bangun, subhanallah, kakinya sembuh yang lumpuh itu. Karena dengan seringnya membaca sholawat burdah tadi, ya, sholawat yang disusun dikarang oleh Syekh Busiri rahimahullah ta'ala. Baik, benar-benar rahimakumullah. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengisi acara utama karena saya pemain cadangan. Sebelum kita memulai pada pembahasan kita, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah dulu ya bunda-bunda sekalian ya. Terkhusus untuk guru kami yaitu Sayyidah Syarifah Muna Al-Munawar, Syarifah Halimah Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan mereka, Allah beri mereka kesehatan dan keistiqomahan, amin amin. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Kita awali dengan kisah kelahiran Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini pertemuan ketiga ya Mbak Surini ya. Alhamdulillah, insyaallah nanti ini akhir dari kisah Sayyidah Fatimah ya hari ini insyaallah. Ketika Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, ketika Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali sudah menetap di rumah baru yang berdekatan atau bersebelahan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersebelahan dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ketiga Hijrah, Sayyidah Fatimah melahirkan putra pertamanya, putra sulung, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Hasan bin Ali. Mendengar kabar ini sampai terdengar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sangat gembira sekali bunda-bunda sekalian. Cucu pertamanya lahir dan Rasulullah segera ke rumahnya Sayyidah Fatimah putrinya. Digendongnya Sayyidina Hasan sama Rasulullah, dan suara yang pertama masuk di telinga Sayyidina Hasan itu yaitu suara Rasulullah SAW yang melantunkan azan di telinganya Sayyidina Hasan. Bertambah bahagia lagi Rasulullah karena apa? Karena wajahnya Sayyidina Hasan ini, cucu pertamanya Rasulullah ini, wajahnya tidak mirip seperti ayahnya, tidak mirip seperti Sayyidina Ali, melainkan wajahnya Sayyidina Hasan ini mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertambah bahagia Rasulullah dengan kedatangan cucunya. Dan sebelum 2 tahun, Sayyidah Fatimah melahirkan putra yang kedua, yaitu Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, jadi itu adik kakak, mungkin 1,5 tahun ya. Bukan kembar adik kakak, tapi selisihnya sedikit, 1,5 tahunan mungkin. Rasulullah bertambah bahagia lagi dengan kedatangan Sayyidina Husain. Alhamdulillah, dengan bertambahnya kebahagiaan Rasulullah, semakin hangat suasana keluarganya Rasulullah, keluarga putri Nabi, dengan putri Nabi, keluarga putri Nabi, yang ketika itu Rasulullah sering berziarah atau sering jenguk cucu-cucunya di rumah putrinya Fatimah. Ketika Rasulullah datang ke rumahnya Fatimah itu disambut sama Sayyidah Fatimah, sama putrinya, sama cucu-cucunya, hangat suasananya bunda-bunda sekalian. Kalau Rasulullah di sana itu, beliau duduk di tengah-tengah, Sayyidina Ali duduk di samping kanannya Rasulullah,
Sayyidah Fatimah putrinya itu duduk di samping kirinya Rasulullah, dan Sayyidina Hasan Husain dipangku oleh Rasulullah. Jadi bertambah hangat suasana di rumahnya Sayyidah Fatimah. Insya Allah rumah tangga yang sangat dirahmati Allah, yang sangat diberkahi Allah, rumah tangganya putri Rasulullah ini bertambah kehangatan, bertambah kegembiraan dengan keceriaan, walaupun dalam rumah tangganya putri Rasulullah ini sangat terbatas secara duniawi ya bunda-bundaku sekalian, tetapi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan hati, hakikat kebahagiaan hati, hakikat kekayaan hati. Apa sih pekerjaan Sayyidina Ali, begitu kan bundaku sekalian? Sayyidina Ali ini bekerja sebagai kuli yang pernah suatu saat Rasulullah datang ke rumah putrinya yaitu Fatimah. Wahai Fatimah, di mana Hasan dan Husain, kata Rasulullah. Lalu Sayyidah Fatimah menjawab, wahai Rasul, mereka sedang ikut bersama ayahnya. Mereka sedang ikut bersama Ali karena mereka tengah kelaparan. Masya Allah, ini keluarganya Rasul, cucu-cucunya Rasulullah, orang-orang yang mulia. Tapi dalam keadaan seperti ini, Allah memuliakan keluarganya Rasulullah SAW. Lalu kemanakah Ali? Bunda-bundaku sekali, Sayyidina Ali mendatangi seorang Yahudi dan menjadi kuli. Jadi orang Yahudi ini memiliki kebun kurma, bunda-bundaku sekalian. Dan Sayyidina Ali menimba sumur, setiap satu timbaan sumur itu upahnya 1 biji kurma. Masya Allah, luar biasa ya keluarga Rasul, penuh dengan kesederhanaan, tetapi mereka tetap bahagia. Kemudian Rasulullah SAW menjumpai, akhirnya bertemu dengan Hasan Husain. Dan Rasulullah juga melihat Sayyidina Ali masih menimba sumur. Kata Rasulullah, wahai Ali, ayo kita pulang sebelum Hasan dan Husain kepanasan, gitu kan. Sayyidina Hasan Husain itu lagi asik makan kurma. Kelihatan bercak-bercak atau bekas kurma yang menempel di jari-jari mungilnya itu, makan kurma gitu. Lalu kata Sayyidina Ali, wahai Rasul, mohon tunggu sebentar, kata Sayyidina Ali. Izinkan saya menimba beberapa kali saja, supaya saya bisa membawa beberapa kurma untuk saya kasih untuk istriku, yaitu Fatimah. Karena Fatimah pun sedang menahan lapar. Luar biasa bunda. Mereka dalam kondisi seperti itu, syukur mereka, hakikat mereka, penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak surut. Mereka sangat bahagia, sangat mensyukuri kehidupan mereka. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, bunda-bundaku sekalian? Berapa yang diberikan suami kita terhadap kita, yang menjadi jalan rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita mensyukurinya? Sudahkah kita berterima kasih kepada suami kita? Kalau kita tidak bisa berterima kasih akan pemberian dari suami kita, minimal bunda-bundaku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan suami. Minimal kita sebagai seorang istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan suami. Kalau kita tidak bisa berterima kasih atas apa yang diberikan suami. Dan Masya Allah, keluarga Sayyidah Fatimah ini mengajarkan kesederhanaan yang luar biasa untuk umat-umatnya Rasulullah SAW. Pernah satu ketika Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini sakit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Sayyidah Fatimah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seandainya Engkau memberi kesembuhan kepada anak-anakku, maka aku akan bernazar selama 3 hari
berturut-turut, kata Sayyidah Fatimah. Iya, bernazar puasa selama 3 hari berturut-turut, kata Sayyidah Fatimah. Pernah dengar kisah ini Bunda sekalian? Lalu apa yang terjadi Bunda? Yang bernazarnya Sayyidah Fatimah, tetapi yang berpuasanya Sayyidina Ali ikut berpuasa, Sayyidah Fatimah ikut berpuasa, begitupun dengan Hasan Husain ikut berpuasa. Ketika mereka diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Hasan dan Husain yang waktu itu masih kecil, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikut berpuasa bersama orang tuanya. Masya Allah. Siapkanlah untuk sahurnya mereka tuh bukan makanan yang enak, tetapi hanya sekedar minum air putih saja. Itu sahurnya mereka satu keluarga. Dan Sayyidina Ali ini apa pekerjaannya? Tadi kita sebutkan, kita simak bahwa Sayyidina Ali pekerjaannya itu kuli, sebatas kuli. Tapi ketika Sayyidah Fatimah menyiapkan makanan untuk berbuka, ketika mau dihidangkan oleh Sayyidah Fatimah, tiba-tiba di luar ada yang mengetuk, "Assalamualaikum wahai keluarga Rasul," kata yang di luar. Sayyidah Fatimah, "Waalaikumsalam." "Assalamualaikum wahai keluarga Rasulullah. Tolonglah saya sudah 3 hari belum makan." Yang mengetuk ternyata orang miskin. Lalu ketika Sayyidah Fatimah mau memberikan makanan yang jatah dia makan, apa kata Sayyidina Hasan Husain putranya? "Wahai ibuku, ambillah dan berikan sekalian jatah makan kami." Jadi satu keluarga mereka berbuka hanya dengan air putih lagi. Masya Allah, bukanya air putih dan sahurnya pun air putih. Masya Allah, kalau kita kuat nggak bunda-bundaku sekalian? Kita nggak kuat, kita kuatnya itu pasti kuat ngeluhnya gitu ya. Kita pasti kuat ngeluh. Wah, tadi udah disiapin ini, tiba-tiba ya udah kayak gitulah kita. Itu kita. Hari kedua pun begitu bunda-bundaku sekalian. Sahur dengan air putih. Begitu mau disajikan untuk berbuka, ada yang mengetuk lagi. "Wahai keluarga Rasulullah, tolong saya." Anak kecil yang datang. "Tolong saya wahai keluarga Rasul, saya kelaparan." Yang begitu dibuka, yang datang itu adalah anak yatim. Diberikan lagi makanan yang mau untuk berbuka itu, semuanya diberikan lagi. Hari kedua pun sama, mereka berbuka hanya dengan air putih. Begitupun dengan hari ketiga, mereka sahur dengan air putih. Ketika mau berbuka pun sama bunda-bundaku sekalian. Ketika Sayyidah Fatimah menyuguhkan makanan untuk berbuka, ada yang mengetuk lagi, "Assalamualaikum wahai keluarga Rasul. Tolonglah kami adalah tawanan perang." Di dalam riwayat disebutkan dia datang pingsan di depan rumahnya Fatimah. Lalu setelah dia sadar, diberikanlah makanan satu keluarga itu, diberikan lagi. Jadi 3 hari berturut-turut bunda-bundaku sekalian, satu keluarga ini berpuasa 3 hari dalam sahur dan berbuka hanya dengan air putih. Masya Allah. Kalau kita ya bundaku sekalian, kalau berpuasa gitu ya, tiba-tiba ada yang mengetuk, kita beri, kayaknya kita ini baik gitu ya. Kita ceritakan ke teman-teman, kemarin kami sekeluarga berpuasa gitu kan ya. Tiba-tiba mau berbuka ada yang mengetuk, pasti kita cerita kayak gitu ke teman-teman kita. Gak cukup sama teman yang offline, teman yang online pun kita ceritakan gitu kan ya, di Facebook, di WA gitu, betapa baiknya keluarga kami begitu ya. Itu kita tuh suka ria terselubung gitu ya. Kayaknya baik padahal ada riaknya terselubung di situ. Ya Allah. Apakah Rasulullah SAW tahu dengan keadaan bahwa keluarga putrinya 3 hari betul tidak makan? Rasulullah tidak tahu dengan keluarga putrinya dalam keadaan seperti itu. Bahkan sampai turunlah
Quran surat Al-Insan dari mulai ayat 8 sampai ayat 12. Saya izin Mas Adi yang bacakan ya Bunda-bunda sekalian ya. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Sadaqallahul azim. Masya Allah, menurut sekalian, hikmah yang bisa kita ambil dari keluarganya Rasul, keluarga putrinya Rasulullah. Mereka memberikan makanan padahal mereka dalam keadaan lapar, mereka dalam keadaan membutuhkan makanan itu. Tapi dengan niat hanya karena Allah, mereka ingin nilai sedekahnya itu, makanan yang mereka sedekahkan ini hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak dan menyelamatkan mereka dari satu hari yang dimana hari itu semua orang-orang mukanya masam karena mereka ketakutan akan amal buruk yang mereka lakukan di dunia. Masya Allah, mudah-mudahan Bunda-Bunda sekalian, jika kita bersedekah kepada saudara-saudara kita, jangan hanya sekedar bersedekah, tetapi kita jaga kehormatan saudara kita. Kita jaga harga diri mereka. Mereka mungkin dalam keadaan keterbatasan, membutuhkan makanan, membutuhkan sesuatu yang mereka butuhkan dari kita. Tetapi jangan sampai kita menjatuhkan harga diri mereka. Jangan sampai keinginan kita untuk orang lain tahu bahwa kita sudah berbuat baik saat itu, kita foto wajahnya. Ya Allah, alangkah kita ini, hati kita ini kurang peka dengan orang-orang yang memang membutuhkan. Kita ingin pujian dari orang-orang lain, dari orang-orang sekitar kita, dari teman-teman kita. Berapa sih Bunda nilai satu bungkus masih bungkus gitu? Berapa? Sehingga kita berani menjatuhkan kehormatan saudara kita. Misalnya kita alasannya, tapi kan untuk memberikan motivasi, semangat kepada yang lain bersedekah misalnya gitu kan alasannya. Kalau alasannya seperti itu, jangan difoto wajahnya, kasihan orang sekalian. Mereka dalam keadaan butuh, mereka butuhnya betulan. Kenapa kita butuhnya mempermainkan? Ya Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT keistiqomahan dalam berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bunda sekalian, kita bersalawat dulu ya sama Mas Adi lagi, monggo. Kita buka lagi buku salawatnya, Kisah Sang Rasul ya. Rohatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri abadu min ma'ad
Dhahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi fi layalil maulidi. Bukan halaman 7 ya, ini yang kalau sudah sholat vol 2, yang dengan Quran itu vol 1 udah expired itu ya. Ada tapi di situ judulnya Kisah Sang Rasul, judulnya Kisah Sang Rasul karya Habib Rizik Syihab, cari aja judulnya. Halaman 16. Lanjut ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah Sang Rasul yang penuh suka duka.
oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadin. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi, wa barikun nuri abadu wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadin, wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadin. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Artinya itu, beliau itu, Habib Rizik Syihab itu menggambarkan kisah perjalanan Rasul dari lahir sampai menjadi Rasul dalam sebuah syair lagu singkat, padat, tapi peristiwa-peristiwa besar ada semua di sana. Beliau mengarang ini agar mudah orang tuh menyanyikan lalu jadi tahu gitu, oh begitu. Jadi kadang kalau orang dengerin belajar tentang Sirah Nabawi, ada pengajian Sirah Nabawi, kadang malas datang. Tapi kalau sambil dengerin musik, sambil dengerin lagu, maksudnya sambil dengerin sholawat begini, didengerinnya enak, oh jadi tahu gitu. Nah, itulah kecerdasan beliau salah satunya. Ya. Rohatil atyaru tashdu filaya lil maulidi. Burung-burung berkicauan teramat bahagia di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Wa barikun nuriya badu min ma'ani Ahmadin. Dan kilatan cahaya terpancarkan penuh makna-makna dari Ahmad al-Mustafa, yakni baginda Nabi SAW. Fi layalil maulidi, di malam kelahirannya. Baik, mudah-mudahan saudara semua yang dicintai Allah, kita sedang sama-sama menyaksikan kisah perjalanan keluarga Rasul. Bil khusus ini, hari ini kita cerita, Mbak Nia, Teh Nia lagi cerita tentang keluarga Sayyidah Fatimah atau keluarga Sayyidina Ali. Supaya apa maksudnya? Supaya tumbuh kecintaan kita kepada keluarganya Rasulullah SAW. Dikatakan dalam sahihnya Ad-Dailami, hadisnya Imam Ad-Dailami, beliau mengatakan asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi. Asbatukum ala sirat, orang yang paling kuat kakinya pijakan kakinya ketika menyeberangi jembatan sirat nanti di hari kiamat. Asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi, yaitu orang yang paling besar cintanya kepada keluargaku dan kepada sahabat-sahabatku. Karena itu jangan sampai kita ini mencela sahabat, jangan sampai kita mencaci sahabat, apalagi mencela dan menghina keluarga Rasul. Orang yang paling jejak kakinya nanti nyeberangi jembatan sirat, yang paling kuat, yang paling besar cintanya kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Keturunannya kita cintai, keluarganya, keturunannya, sampai para habaib itu kita cintai karena darahnya Rasul SAW mengalir dalam tubuhnya. Kita cintai, ya, kita cintai keluarganya Nabi SAW. Dengan kita mengingati Nabi Muhammad, mengingati keluarganya Nabi Muhammad, ini dapat jadi obat akhir zaman, yaitu obat penyakit hati. Biar dibersihin hatinya, dan bahkan badannya sakit fisik. Itu kayak tadi tuh Syekh Bushiri, sembuh itu dengan menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, memuji nama Nabi Muhammad itu jadi sembuh. Jadi Nabi Muhammad itu obat. Nabi Muhammad itu adalah obat, menyebut namanya, berselawat kepadanya, memujinya, itu jadi obat. Baik obat lahir maupun obat batin. Kayaknya kita mencintai. Sampai ada seorang alim mengatakan begini, faza kalbun bihabbi ashabi kahfin, fa kaifa ashqa bihabbi ahli baiti Muhammad.
Bagaimana mungkin anjing saja katanya, faza kalbun, anjing saja beruntung, anjing saja menang, anjing saja bahagia bihubbi ashabi kahfin, karena dia mencintai ashabul kahfi. Tahu ceritanya? Ashabul kahfi itu punya seekor anjing yang sangat setia, diabadikan di dalam Al-Quran. Ini anjing sampai dibawa di dalam Al-Quran. Seekor anjing sampai masuk disebut oleh Allah dalam Al-Quran, dimuliakan dalam Al-Quran. Bahkan dikatakan ini adalah satu-satunya anjing yang nanti akan masuk ke dalam surga. Anjingnya Ashabul Kahfi. Kata para ulama apa? Faza kalbun, anjing saja beruntung karena mencintai Ashabul Kahfi. Fakaifa ashqa bihubbi ahli baiti Muhammad. Lalu bagaimana mungkin saya akan sengsara, hidup saya akan celaka kalau yang saya cintai adalah keluarganya Nabi Muhammad. Ini yang dicintai keluarganya Nabi Muhammad, bukan Ashabul Kahfi lagi, tapi keluarganya Nabi Muhammad. Maka nggak mungkin kita akan sengsara karena yang kita cintai adalah keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kita dengarkan kisah begini, mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Rasul dan kepada keluarganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan. Bundaku sekalian, bunda semua yang dirahmati Allah. Pernah satu ketika Sayyidah Fatimah itu sedang menggiling gandum. Suaminya melihat Sayyidah Fatimah itu merasa kasihan sekali. Sayyidah Fatimah menggiling gandum, terkadang kulit telapak tangannya itu menjadi kasar, sehingga karena keseringan menggiling gandum jadi melepuh, membengkak tangan Sayyidah Fatimah. Lalu karena keseringan Sayyidah Fatimah menyapu halaman, sampai debu-debunya itu menempel di wajahnya Sayyidah Fatimah. Karena seringnya Sayyidah Fatimah masak di depan tungku api, bundaku sekalian, sampai panasnya api, wajahnya Sayyidah Fatimah sampai panas. Bahkan dikatakan bajunya yang dipakai Sayyidah Fatimah tuh sampai berubah warna karena saking seringnya di depan api, memasak di depan api. Kalau kita kan bunda sekalian masak nasi sekarang tinggal cuk gitu kan. Sudah sangat berbeda kehidupan kita dengan kehidupan di zaman Sayyidah Fatimah. Di zaman keluarga Rasul itu sudah sangat berbeda. Kalau sekarang itu fasilitasnya banyak, tapi keberkahan seolah-olah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di zaman Rasulullah, di zaman sahabat-sahabatnya Rasul, fasilitas itu seolah-olah sederhana, disederhanakan gitu ya. Tapi keberkahannya itu melimpah, Masya Allah. Berbeda dengan kehidupan kita yang sekarang. Lanjut lagi ya bunda sekalian. Karena Sayyidina Ali merasa kasihan kepada istrinya, capek istrinya gitu kan, ngelihat istrinya tuh kayaknya lelah, capek. Lalu Sayyidina Ali meminta Sayyidah Fatimah, wahai istriku, cobalah bilang ke ayahmu gitu kan. Cobalah bilang ke Rasulullah, minta siapa tahu ada budak yang bisa bantu di rumah gitu, biar kerjaan Sayyidah Fatimah ini sedikit berkurang. Kata Sayyidah Fatimah, tapi saya malu minta sama ayah gitu, minta sama Rasulullah tuh malu. Kata Sayyidina Ali, cobalah dulu, pasti kalau Rasulullah nyari yang namanya buat keluarga Rasul pasti banyak yang mau gitu kan. Akhirnya Sayyidah Fatimah memberanikan diri datang ke rumahnya ayahnya, ke rumah Rasulullah. Begitu sampai ke rumahnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah tuh masih mikir-mikir, bilang enggak ya, minta enggak ya. Karena Sayyidah Fatimah ini didikan Rasulullah itu penuh dengan malu, rasa malu Sayyidah Fatimah. Walaupun meminta kepada ayahnya, beliau malu. Begitu sampai ke rumahnya Rasulullah, Sayyidah Fatimah bermaksud mau meminta seorang budak, seorang pembantu. Ternyata di rumah Nabi sedang ada tamu, sedang ada sahabat-sahabatnya. Sehingga Sayyidah Fatimah mengulurkan niatnya dan kembali lagi ke rumahnya. Rasulullah melihat kedatangan putrinya. Kata Rasulullah, oh ini putriku sedang ada hajat, sedang ada keinginan. Tetapi mungkin karena ada sahabat-sahabatnya Rasul, sehingga Sayyidah Fatimah kembali pulang. Lalu keesokan harinya, Rasulullah mendatangi Sayyidah Fatimah di rumahnya.
Dan saat itu Sayyidah Fatimah bersama Ali sedang bersiap-siap mau tidur. Sudah kita kisahkan ya bagaimana keadaan selimut yang mereka pakai kan. Rasulullah datang, assalamualaikum, mereka mau tidur, waalaikumsalam. Selimut yang mereka pakai itu ketika menutupi bagian atas, maka bagian bawah yang terbuka. Ketika bagian bawah yang ditutupi, atasnya kelihatan. Kata Rasulullah, wahai putriku Fatimah, kemarin kau datang ke rumahku ada apa? Kata Rasulullah. Fatimah tidak berani ngomong, masih takut sama ayahnya, masih malu. Akhirnya Sayyidina Ali, suaminya yang bicara pada Rasulullah. Wahai Rasul, sebenarnya aku yang menyuruh Fatimah untuk datang ke rumahmu. Aku kasihan sama istriku, kasihan sama putrimu. Setiap hari dia sering menggiling gandum sampai tangannya itu membengkak, tangannya itu kasar. Setiap hari dia nyapu, setiap hari dia membawa air, menimba air sampai dadanya tuh ada bekas ember gitu. Setiap hari dia memasak di depan tungku api, saya kasihan. Maka kemarin saya meminta kepada istriku untuk datang ke rumahmu. Siapa tahu ada seorang budak yang bisa membantu meringankan pekerjaannya Fatimah. Lalu apa kata Rasulullah? Jangan, kata Rasulullah. Ini didikannya beda ya Bapak sekalian. Bersabarlah kalian, bersabarlah kalian. Maukah kalian aku beri satu amalan zikir, kata Rasulullah kepada putrinya Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali. Zikir ini lebih baik daripada seorang budak, kata Rasulullah. Kata Sayyidah Fatimah, boleh ayah, boleh. Zikir apakah itu? Lalu kata Rasulullah, bacalah zikir ini sebelum tidur, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Bacalah zikir ini dan nanti ketika bangun, insya Allah segala rasa capek dan pegal-pegal akan hilang. Itu Rasulullah yang bilang Bunda. Kalau Bunda ngerasa capek gitu ya, mau tidur tuh zikir itu aja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dibaca sebelum tidur. Yang subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Belum selesai udah tidur duluan gimana ya? Capeknya belum hilang. Capeknya gak hilang. Tidur tuh sambil pegang tasbih gitu ya, sambil pegang tasbih, sambil zikir. Kalau sudah salawat belum tidur juga, kalau sudah zikir itu belum tidur juga, salawat. Biasanya dengan salawat itu kalau susah tidur karena capek gitu, dengan salawat belum sampai 100 atau belum sampai 33 itu sudah tidur. Betul, sudah tidur. Masya Allah. Dan kita tuh diamalkan ya Bunda sekalian. Sebelum tidur itu kita minimal 10 kali saja salawat kepada Rasulullah SAW. Itu pun setelah Al-Fatihah, setelah Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu binas. Al-Fatihah sekali, Qul a'udzu bil falaq 3 kali, Qul a'udzu binas 1 kali, ayat kursi 1 kali, ayat kursi 3 kali, terus salawat Ibrahim. Iya, dibiasain ya. Belum almuk lagi. Salawat Ibrahim 1 kali, salawat Rasulullah yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad itu 10 kali, minimal 10 kali. Insya Allah nanti tidur sendiri, tidak terlelap gitu. Kalau saya ngajarin ke anak-anak kayak gitu kalau mau tidur. Kalau untuk capai itu ya tadi ya Rasulullah SAW yang mengajarkan doa itu, zikir itu. Capai hati itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Masya Allah, minimal zikir itu membuat kita tenang. Insya Allah, kembali lagi ke Allah ya Bunda sekalian. Lalu ada lagi amalan Sayyidah Fatimah, yaitu doanya Sayyidah Fatimah. Yang kisahnya, suatu ketika
Sayyidah Fatimah itu mendengar kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah diberikan hadiah 5 ekor kambing, Bunda-bunda sekalian. 5 ekor kambing dihadiahkan kepada Rasul. Nah, Sayyidah Fatimah dengar kabar ini, wah bisa nih gitu ya, minta ke Rasulullah seala kadarnya aja untuk makan Sayyidah Fatimah dan keluarga gitu. Lalu Sayyidah Fatimah dari rumah bermaksud ingin meminta sedikit saja gitu, supaya kan karena waktu itu satu keluarga ini kelaparan, beberapa hari belum makan. Sayyidah Fatimah datanglah ke rumah Rasul. Begitu datang, Rasulullah menyambut dengan bahagia, wahai putriku, silahkan masuk, silahkan masuk. Sayyidah Fatimah cuma diam, cuma bisa mandangin ayahnya, senyum sama ayahnya. Mau bilang itu malu, nggak keluar gitu. Tapi yang namanya Rasulullah ya, namanya seorang ayah, paham gitu. Meskipun tidak diucapkan, tapi ngerti. Tujuan putrinya datang itu ngerti. Lalu Rasulullah SAW bilang ke putrinya, wahai putriku Fatimah, tadi memang ada yang menghadiahkan 5 ekor kambing kepada ayahmu ini. Tetapi sudah ayah kasihkan kepada ahli sufa. Ahli sufa itu orang-orang yang ada di serambi, di teras Masjid Nabawi, Masjid Madinah itu, yang kehidupannya dibiayai oleh Rasulullah, minum makannya juga di situ. Jadi 5 ekor kambing yang tadi dihadiahkan itu sudah habis Rasulullah SAW berikan kepada ahli sufa. Kalau bahasa sekarang mungkin takmir ya, takmir masjid. Jadi 5 ekor kambing itu sudah habis diberikan Rasulullah kepada ahli sufa. Tapi kata Rasulullah, jangan bersedih hati wahai Fatimah. Bisa saja saya memberimu, ayahmu ini memberimu 5-5-nya ekor kambing. Tetapi ayah ngasih pilihan nih, ngasih pilihan untukmu wahai putriku, mau 5 kambing atau 5 kalimah doa yang baru saja disampaikan oleh malaikat Jibril kepadaku. Didikannya Rasulullah ya, putri didikannya Rasulullah. Wahai ayahku, aku memilih 5 kalimah yang diajarkan malaikat Jibril yang baru saja engkau terima. Kalau kita mungkin ya misalnya kata orang tua kita, mau makan di restoran yang mewah atau mau aku ajarkan doa misalnya gitu ya, pasti kita bilang beli makan. Kita tuh beda levelnya gitu. Level kita tuh sudah berbeda jauh dengan Sayyidah Fatimah. Jadi kalau ditawarin makan, milih doa gitu. Kita makan. Milih dua-duanya kalau kita ya, milih dua-duanya. Kalau Sayyidah Fatimah milih doa yang baru saja diajarkan oleh malaikat Jibril kepada ayahnya. Boleh ditulis ya bunda sekalian ya. Ya awalal awalin, ya awalal awalin, wahai yang maha awal dari yang awal. Ya awalal awalin, wahai yang maha awal dari yang awal. Wa ya akhiril akhirin, wa ya akhirin, wahai yang maha akhir dari yang akhir. Sudah. Ya zal quwwatal matin, ya zal quwwatal matin, wahai yang memiliki kekuatan. Iya, doa Fatimah yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya zal quwwatal matin. Itu yang ketiga ya. Ya zal quwwatal matin, wahai yang memiliki kekuatan. Wa ya rahimal masakin, wa ya rahimal masakin, wahai yang menyayangi orang-orang miskin. Wa ya rahimal masakin, wahai yang menyayangi orang-orang miskin. Wa ya arhamar rahimin, wa ya arhamar rahimin, wahai yang pengasih
di antara mereka yang pengasih. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang pengasih di antara mereka yang pengasih. Ulang lagi ya Bunda sekalian. Ya awalal awalin, wa ya akhiral akhirin, wa ya zal quwwatal matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ini dibaca, kita berdoa dulu sama Allah. Permintaan kita, harapan kita, dan Bunda sekalian, sebaik-baiknya doa itu sesuatu yang menyelamatkan kita di akhirat, bukan selalu meminta sesuatu yang menambah hisab kita di akhirat. Sebaik-baiknya doa yang menyelamatkan kita di akhirat, bukan selalu meminta sesuatu yang menambah hisab kita di akhirat. Misalnya minta keistiqomahan, minta diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, Bunda sekalian, untuk bersedekah. Iya, akhir. Nah, kita meminta kepada Allah, terus bacalah doa itu. Dibaca doa itu dari Sayyidah Fatimah itu, doa Sayyidah Fatimah, lalu ditutup dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, atau fi kulli lahdatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Sudah anak sekalian? Itu doa yang diajarkan Rasulullah dari malaikat Jibril. Bundaku sekalian, walaupun kehidupan rumah tangganya Sayyidah Fatimah seperti yang kita simak tadi, penuh dengan kesederhanaan, tetapi mereka memiliki hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan Sayyidina Ali ini, suaminya Sayyidah Fatimah, suaminya Fatimah ini sangat cinta sama Sayyidah Fatimah. Karena ketaatan beliau, karena kesetiaan beliau, gak pernah yang namanya Sayyidina Ali ini cemburu pada laki-laki lain, gak pernah. Bahkan Sayyidina Ali ini cemburu pada siwak, karena gak ada alasan laki-laki siapa yang dicemburui, gak ada. Yang dicemburi sama Sayyidina Ali ini adalah siwak, karena siwak yang sering menempel di mulutnya Sayyidah Fatimah gitu ya. Iya, cemburunya sama siwak, karena gak ada laki-laki. Karena Sayyidah Fatimah betapa beliau menjadi seorang istri yang menjaga kehormatannya. Gak pernah beliau ngobrol-ngobrol sama laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya, apalagi WA-an misalnya gitu ya. Ya apalagi kalau zaman sekarang gitu ya, kalau zaman sekarang gak pernah Sayyidah Fatimah tuh, gak pernah ngobrol sama laki-laki lain, gak pernah. Makanya Sayyidina Ali gak ada alasan untuk cemburu pada laki-laki lain, kecuali cemburu itu pada siwak. Kata Sayyidina Ali dalam bait syairnya, seandainya engkau ini manusia, engkau ini manusia gitu ya, maka aku akan berperang denganmu, dan tidak ada sesuatu yang selamat dari pedangku kecuali engkau sebatang siwak, kata Sayyidina Ali. Saking gak ada yang dicemburuin, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita seorang istri yang menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri, dan apapun yang dispesialkan itu hanya untuk suami saja gitu ya. Untuk suami saja, insya Allah. Amin ya Allah ya amin. Nanti itu sama Mas Adi dijawabnya. Benar sekaliannya dirahmati Allah. Kalau tentang suami aja langsung berindah. Benda-bendaku sekalian yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan agamanya melalui Rasulnya, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan limpahan karunia-Nya bagi orang-orang yang beriman, dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan yang nyata, maka turunlah firman Allah, Quran surat Al-Maidah ayat 3. Mohon maaf ini Bunda sekalian karena saya sedang berhalangan, jadi
Saya izin ya minta dibacakan sama Mas Adi lagi nggak? Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Bunda yang dirahmati Allah, ayat ini mengandung maksud yang tersirat, yaitu dekatnya ajal Rasulullah SAW. Dan ayat ini diturunkan pada haji wada, yaitu haji perpisahan. Ketika pulang dari Mekah, Rasulullah SAW jatuh sakit, dan para sahabat mengira bahwa bahwa sakitnya Rasulullah ini adalah sakit yang biasa. Orang-orang di sekitar mengira bahwa sakitnya Rasulullah SAW itu adalah sakit yang biasa, sakit yang akan berlalu dan akan sembuh lagi. Tetapi beda rasanya dengan yang dirasakan Sayyidah Fatimah putrinya. Dia merasakan kegelisahan yang luar biasa, dia merasakan kecemasan yang luar biasa, kegundahan hatinya yang luar biasa, sehingga mendapat kabar Rasulullah SAW sakit. Sayyidah Fatimah bergegas menjumpai ayahnya dengan membawa hati yang penuh dengan kegelisahan, seolah jantungnya mau copot karena menahan rasa. Lalu sesampainya di rumah Rasulullah SAW, bundaku sekalian, Rasulullah teramat bahagia putrinya datang. Wahai putriku, masuklah. Seolah-olah Rasulullah tidak merasakan beliau sedang sakit. Ketika itu Sayyidah Fatimah putrinya Rasulullah dipersilahkan duduk di samping kanannya Rasulullah SAW, yang saat itu ada dalam pangkuannya Sayyidah Aisyah. Dan ketika itu Rasulullah SAW membisikkan sesuatu kepada putrinya. Dan setelah membisikkan itu, Sayyidah Fatimah menangis terseduh-seduh, bundaku sekalian. Tidak lama kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu lagi kepada putrinya. Lalu putrinya tersenyum-senyum. Dan apa yang dibisikkan Rasulullah? Bisikan pertama Rasulullah berbicara kepada putrinya, wahai putriku, sesungguhnya ajalku telah dekat. Wahai putriku, sesungguhnya ajalku telah dekat. Sehingga Sayyidah Fatimah menangis akan berpisah dengan ayahnya di dunia. Dan bisikan yang kedua yang membuat Sayyidah Fatimah ini tersenyum. Rasulullah membisikkan, wahai putriku, engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku. Makanya Sayyidah Fatimah tersenyum. Melihat keadaan tersebut, Sayyidah Aisyah bertanya, ada apa? Kenapa engkau yang pertama engkau begitu sedih dan yang kedua engkau tersenyum? Lalu kata Sayyidah Fatimah, biarkan itu menjadi urusanku dan ayahku. Setelah mendengar jawaban itu, Sayyidah Aisyah tidak berani bertanya lagi. Dan wafatlah Rasulullah SAW, bunda-bundaku sekalian. Dan apa sebelum Rasulullah wafat itu, Rasulullah ditawarkan siwak oleh Sayyidah Aisyah. Pakailah siwak, bunda-bundaku sekalian, pakai siwak itu sunnahnya Rasul. Kalau kita mencintai Rasul, belajarlah untuk mencintai sunnah-sunnahnya. Sebelum meninggal itu Rasulullah dipakaikan siwak sama Sayyidah Aisyah, dikemut-kemut, dihaluskan oleh Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah digigit-gigit siwaknya, lalu dipakaikan ke mulutnya Rasulullah sebelum meninggalnya seperti itu. Dan Aisyah pun bahagia sebelum Rasulullah meninggal, sebelum Rasulullah wafat, air liurnya Sayyidah Aisyah bercampur dengan air liurnya Rasulullah SAW. Lalu meninggallah Rasulullah SAW waktu itu. Dan apa bundaku sekalian, dikisahkan ketika Rasulullah SAW meninggal, para sahabat itu dibikin tidak sadar
menguburkan jasadnya Rasulullah itu dibikin tidak sadar. Karena siapa yang tega gitu ya, siapa yang sampai hati menguburkan Bismillah, menguburkan jasad kekasih mereka, gak ada yang sampai hati, gak ada yang kuat gitu. Itu kodratnya Allah ya, itu rahasia Allah. Allah bikinkan mereka dalam riwayat itu dibikin tidak sadar dalam menguburkan Rasulullah. Kembalilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Sayyidah Fatimah ziarah ke makam kubur Rasul dengan membawa hati yang dibelenggu dengan kesedihan yang mendalam, Sayyidah Fatimah berdiri di depan makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat beberapa syair yang menggambarkan tekanan jiwanya yang begitu dahsyat. Lalu Sayyidah Fatimah mengambil segenggam tanah dari makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau cium, beliau nikmati wanginya. Sesekali beliau tempelkan tanah dari makam Rasulullah itu di depan matanya Sayyidah Fatimah. Di depan matanya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah membuat syair. Bagi yang mencium tanah makam Ahmad, bagi yang mencium wangi tanah makam Ahmad, beliau tidak akan pernah menciumnya lagi sampai akhir zaman. Beliau tidak akan pernah menciumnya lagi sepanjang zaman. Sungguh pedih musibah yang kurasa, kata Sayyidah Fatimah. Sungguh pedih musibah yang kurasa. Seakan dapat merubah siang menjadi malam. Saking pedihnya. Kita bersalawat dulu. Ibu buka yang lembaran dulu. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Indah wajahnya tak pernah bosan, siapapun jua yang menatapnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Siapa memandang pasti bahagia, hilanglah sedih, duka dan lara. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Harum tubuhnya bagai kasturi, lembut kulitnya bagaikan sutra. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Wahai yang mulia, indah akhlaknya, santun budinya dan perangainya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Selalu tersenyum bila berjumpa pada keluarga dan sahabatnya. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji. Mengganjal batu pada perutnya karena menahan perihnya lapar. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani
bajunya membantu istri, tugas yang mulia ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji, menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji, menambah sendan, jahit bajunya, membantu tugas rumah tangganya ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji, tak pernah kenyang dalam hidupnya, bersikap zuhud dan sederhana ya Rasulullah. Ya rafi'a sya'ni wad daraji, pernah dihina, dicaci maki, tapi bersabar, menahan diri ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji, sangat penyayang pada umatnya, sangat berharap semua di surga ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji, setiap malam selalu menangis, memohon ampun dosa umatnya ya Rasulullah. Salamun alaika ya rafi'a sya'ni wad daraji. Satu ketika Habib Munzir Al-Murzawa didatangi oleh sahabatnya. Dan sahabatnya bilang begini, Bib, kenapa ya Bib? Saya itu setiap tidur baca sholawat yang banyak sekali, ingin ngimpi ketemu Rasul, tapi sampai sekarang belum bisa mimpi ketemu Rasul. Saya rindu sekali pengen ketemu Rasul, ingin sekali melihat wajah Rasul lewat mimpi. Saya kalau tidur tuh sholawat ribuan kali biar ngimpi, tapi kenapa sampai sekarang belum ngimpi juga? Lalu Habib Munzir gak bisa jawab. Habib Munzir pulang. Malamnya Habib Munzir mimpi. Mimpi apa? Mimpi bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah yang didatangi adalah Habib Munzir, padahal yang pengen banget adalah sahabatnya. Habib Munzir itu udah sering sekali ketemu Rasul dalam mimpi. Sering sekali ketemu Rasul. Maka dalam mimpinya Rasulullah berkata begini, Munzir, sampaikan kepada sahabatmu itu, sesungguhnya ketika dia sangat merindukan aku, saat sahabatmu itu mau tidur, dia bersolawat yang banyak kepadaku. Sesungguhnya aku tuh ada di sampingnya, aku menemaninya sampai dia tertidur. Hanya saja Allah belum izinkan aku menemuinya di dalam mimpi. Tapi sampaikan bahwa dalam solawat-solawatnya aku menemaninya sampai dia tertidur. Maka bangun Habib Munzir, dia kaget dalam mimpinya, ceritakan kepada sahabatnya tadi itu. Nangis sahabatnya. Ternyata selama ini dia mau tidur itu walaupun gak mimpi, dia baca solawat yang banyak menjelang tidur. Ternyata Rasulullah itu ada di sebelahnya, mendampinginya, menemani umatnya yang betul-betul rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika.
betapa rindu mata ini ingin memandang indah wajahmu. Oh, tersiksanya hati ini menahan rindu yang tak bertepi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Andai kau ada di sisi kami, hilanglah sedih, duka dan lara. Harum semerbak wangi tubuhmu, menenangkan jiwa hati yang merana. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan sekalian dirahmati Allah. Mudah-mudahan kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW, bisa menatap Rasul, duduk berhadapan dengan Rasul. Para sahabat Nabi, para ulama-ulama kita itu sangat banget pengen masuk surga, pengen banget masuk surga. Tapi katanya, saya pengen masuk surga bukan karena keindahan surga, bukan karena ada cantiknya bidadari surga, bukan karena kenikmatan yang banyak di surga. Saya itu pengen masuk surga karena pengen ketemu sama Rasul, karena pengen menatap indahnya wajah Nabi Muhammad. Bagi saya gak penting bidadari, gak penting kenikmatan surga. Yang penting bareng sama Nabi, yang penting duduk di depan Nabi, yang penting menatap wajah Nabi. Itu sudah cukup bagiku, gak butuh yang lain. Sampai begitu kecintaan dan kerinduan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua beruntung ditakdirkan berjumpa dengan beliau. Bahkan sebelum mati, sebelum kita menutup mata kita untuk selama-lamanya di dunia ini, Allah pertemukan kita baik dalam keadaan sadar maupun dalam keadaan mimpi. Amin Allah. Amin. Lanjut ya, Mi. Siap. Siap lanjut. Jam 11 sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mata kita atau memandang indahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika kita sedang kehausan, ketika kita berbondong-bondong menuju telaga surganya Rasulullah, Allah izinkan kita meminum air dari telaganya Rasulullah. Teman-temannya Rasulullah berbondong-bondong menuju telaganya Rasulullah, ingin meminum, tetapi tidak semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul pun meminta kepada malaikat, wahai malaikat, mereka itu umatku, mereka itu umatku juga. Tetapi sama malaikat dihadang, bahkan diusir sama malaikat. Kata malaikat, bukan ya Rasulullah, mereka bukan umatmu, mereka hanya mengaku-ngaku sebagai umatmu, wahai Rasul. Di dunia mereka tidak pernah bersalawat kepadamu, tidak ada kecintaan kepadamu sedikit pun. Mereka bukan umatmu, dan tidak diizinkan untuk meminum seteguk saja dari air telaganya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah SWT menjadi umat-umat yang diakui oleh Rasulullah SAW. Anda sekalian, semenjak Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidah Fatimah itu tidak pernah tersenyum lagi.
Sayyidah Fatimah selalu murung, terkecuali senyumnya itu kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali. Beliau masih tersenyum sambil menunggu waktu perjumpaan seperti yang ayahnya sampaikan. Sayyidah Fatimah sibuk sebagai seorang istri, sibuk sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Sayyidah Fatimah sibukkan hari-harinya itu untuk membaca Al-Quran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi keceriaan di wajahnya Sayyidah Fatimah yang cantik, yang berseri. Tidak ada lagi keceriaan, seolah siang yang terang benderang menjadi malam. Semuanya redup. Tidak ada lagi yang menyemangati Sayyidah Fatimah. Sampai suatu ketika Sayyidah Fatimah datang kepada Asma. Di rumahnya kan ada Asma. Wahai Asma bin Uwais. Asma, wahai Asma, Hasan dan Husain sedang ke masjid kan? Iya, kata Asma. Lalu kata Sayyidah Fatimah, wahai Asma, aku akan ngaji, membaca Al-Quran di tempatku, mihrabnya itu, di tempat beribadahnya Sayyidah Fatimah. Aku akan membaca Al-Quran. Nanti kalau aku membaca Al-Quran tiba-tiba berhenti, maka sudah itulah waktuku, kata Sayyidah Fatimah. Aku minta kepadamu, tolong jaga Hasan dan Husain. Asma ini nggak paham dengan yang dikatakan Sayyidah Fatimah. Beliau cuma bilang iya. Lalu Sayyidah Fatimah masuklah ke dalam mihrabnya atau tempat beribadahnya. Baca Al-Quran Sayyidah Fatimah kan, ketika sudah selesai, sudah tidak ada lagi suara Sayyidah Fatimah dan tidak terdengar oleh Asma. Disitulah Asma baru ngeh, ya Allah, inikah yang dimaksud oleh Sayyidah Fatimah, yang dimaksud oleh Fatimah ketika sudah tidak ada lagi suara bacaan Al-Quran. Lalu Asma bergegas ke tempat beribadahnya Sayyidah Fatimah. Ternyata Sayyidah Fatimah sudah meninggal dunia. Datanglah Sayyidina Hasan dan Husain putranya. Mereka bilang, wahai Bibi Asma, di mana ibuku? Lalu Asma kesulitan untuk menjawabnya. Bibi Asma, di mana ibuku? Kata Asma, ibuku sudah meninggal dunia, nak. Masya Allah. Tetapi yang namanya cucunya Rasulullah ini paham bahwa ibunya itu akan berjumpa, inilah kebahagiaan ibunya, berjumpa dengan ayahnya, berjumpa dengan datuk mereka, dengan kakek mereka, sehingga mereka paham. Dan apa wasiatnya Sayyidah Fatimah, bunda-bunda sekalian? Sayyidah Fatimah meminta kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali, makamkan atau kuburkan saya di malam hari supaya tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Masya Allah. Bahkan sampai di akhir hayatnya pun Sayyidah Fatimah betapa menjaga auratnya. Beliau tidak ingin lekukan tubuhnya itu dilihat oleh laki-laki lain. Beliau tidak ingin jasadnya itu digendong, dipangku oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Bahkan sampai di akhir hayatnya mewasiatkan seperti itu, benar-benar sekali. Dan Sayyidina Ali berdiri di hadapan makamnya istrinya. Beliau teringat dengan kesetiaan dan ketaatan istrinya kepada beliau. Beliau sedih ditinggalkan Sayyidah Fatimah, sehingga beliau membuat beberapa syair. Setiap perkumpulan antara dua kekasih pasti akan berpisah, kata Sayyidina Ali. Dan setiap yang berada di atas tanah bilangannya sedikit. Sesungguhnya setelah kehilangan Fatimah, sesungguhnya kehilangan Fatimah setelah Ahmad, maksudnya setelah Rasulullah, sesungguhnya kehilangan Fatimah setelah Rasulullah adalah bukti bahwa kekasih, sepasang kekasih tidak selalu bersama. Masya Allah, mengungkapkan kepedihan seorang suami yang ditinggalkan oleh istrinya. Masya Allah, bunda-bundaku sekalian, mudah-mudahan
kisah Sayyidah Fatimah ini bukan hanya sekedar kisah untuk kita, tetapi marilah kita ambil hikmah di balik kisah-kisah dari Sayyidah Fatimah, dan mudah-mudahan menjadikan bertambahnya amal kebaikan kita. Berlebih bil khusus kita sebagai istri, mudah-mudahan kita bisa menjaga kehormatan kita dan hanya untuk suami kita saja. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita golongan atau berada di barisan Sayyidah Fatimah kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya amin. Bunda-bundaku sekalian, kalau kita sedang dalam keadaan sedih, sedang keadaan sakit, boleh kita bertawasul kepada Sayyidah Fatimah. Bahkan ulama zaman dulu pun dikisahkan waktu itu di negara ini, di Indonesia ini sedang terkena wabah, yang ketika orang itu terkena wabah pagi hari, maka sorenya dia meninggal. Dan Kiai Haji Hashim Asy'ari mengijazahkan salawat lihom satun untuk dibacakan, atau salawat yang bertawasul kepada Sayyidah Fatimah. Liriknya seperti ini bunda sekalian. Lihom satun udfi biha harawabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah. Mari bunda berskan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Sekali lagi bro sekalian ya, li khamsatun uti biha wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wal Fatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Baik, mudah-mudahan semua rahimakumullah yang dicintai Allah. Mungkin itu kajian kita pada siang hari ini. Saya mewakili Mbak Nia juga mengucapkan terima kasih atas perhatian kepada semua. Dan mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya minta doanya, minta Al-Fatihahnya atas usaha baru kami, yaitu Akikah dan Catering Al-Kautsar. Ya, mohon mudah-mudahan panjenengan mau mendoakan kami semoga bisa berjalan dengan baik dan berkah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dari kami berdua, mohon maaf lahir batin. Insyaallah ketemu lagi pada pertemuan yang lain yang lebih baik lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.